Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri Sukmawati SPD, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Bu Indri Sukmawati SPD ini merupakan guru IPA di MTS Rodoto Tolibin Kota Probolinggo yang mengajar di kelas 8 sama kelas 7 Putra. Ya, Bu ya? Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Indri berkaitan dengan tugas eksplorasi masalah di tugas PPD saya. Jadi nanti kita sharing-sharing untuk menyelesaikan permasalahan atau membantu dalam tugas wawancara saya dengan teman sejawat, terutama untuk guru IPA. Nanti ada sekitar berapa ya yang akan saya tanyakan? Langsung saja atau mau bercakap-cakap dulu? Langsung saja Ibu Indri ya. Bu Indri soalnya ini masih sakit, suaranya masih serak-serak basah. Ya, habis batuk. Jadi ada hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, ini rencananya saya ingin PPL di kelas 8E, jadi Putri. Materi gerak lurus, KD 3.2. Bu Indri kan juga ngajar tapi di Putra. Nah, menurut pandangan Bu Indri, faktor apa yang menyebabkan motivasi siswa kita itu rendah dalam pembelajaran IPA, terutama materi gerak lurus? Ya, anak-anak ya menganggap sulit karena memang terlalu banyak rumus, terus juga mereka sering bilang, kok seperti matematika sih Bu? Banyak ngitung katanya. Banyak numerasinya ya. Terus apa lagi kira-kira Bu? Ya itu, ya sudah itu. Banyak Berarti ngitung. Gitu. banyak ngitung karena sulit ya, jadi anggapannya itu. Kira-kira kalau misalkan ada hubungannya tidak dengan apa ya, cara kita mengajar, metode kita mengajar di kelas dengan minat itu Bu? Karena kan memang selama ini kita ngajarnya ceramah ya. Iya, ceramah. Berarti kan sebenarnya metode berarti berpengaruh juga ya Bu Indri ya? Berpengaruh sih. Karena kita biasanya ngajarnya tanpa media pembelajaran, terutama waktu pembelajaran gerak lurus kan tanpa media, tanpa alat peraga. Kemudian di kelas juga tidak ada proyektor, jadi kita tidak bisa mengajar lebih bervariasi ya Bu Indri. Ya itu kurangnya media ajar ya. Media ajar yang variatif. Kemudian untuk yang kedua, menurut pandangan Bu Indri, faktor apa yang menyebabkan rendahnya minat membaca siswa atau literasi siswa, terutama untuk mata pelajaran IPA materi gerak lurus? Selain tadi yang di atas ya, minimnya juga sumber belajar, seperti referensi di internet, mereka kan tidak bisa internet. Pondok. Dan mungkin karena juga kurangnya buku-buku di perpustakaan, karena tidak ada perpustakaannya. Terus apa lagi? Sudah? Saja. Buku paket nggak ada. Paket nggak ada. Jadi di situ saja. Iya. Jadinya kurang literasi, kurang literatur ya, literatur. Kemudian sudah Bu Indri, itu saja menurut Bu Indri, pengalamannya Bu Indri ngajar gerak lurus, kira-kira siswa kok minat membacanya itu rendah. Kemudian saya lanjutkan untuk yang berikutnya, untuk kemampuan numerasi, kalau tadi literasi, sekarang numerasi, faktor apa yang menyebabkan siswa kita itu sulit memahami rumus-rumus fisika dan operasi hitung matematika, terutama pada materi gerak lurus? Kan siswa kita itu biasanya kalau diberi rumus itu ya kira-kira faktor apa yang menyebabkan mereka kesulitan? Kurang latihan Bu ya. Kurang latihan soal. Kemudian apa lagi Bu menurut Ibu? Kemampuan anak juga kurang. Kemampuan ya. Jadi kemampuan dasar operasi hitung matematikanya itu kurang. Iya, jadi kurangnya kemampuan dasar operasi hitung matematika juga kurang. Itu adalah yang menyebabkan numerasi siswa kita itu berkurang. Biasanya anak-anak itu kalau materi gerak lurus yang tidak bisa itu menghitung apa Bu? Kalau misalkan kemampuan hitungnya itu?
kadang tanda pembagian tuh mereka juga ada yang masih belum bisa. Oh iya, tanda per itu anak-anak kadang masih tanya, per itu maksudnya diapakan ya? Gitu ya. Oh, sama saja ternyata. Putri juga seperti itu. Per itu diapakan? Juga susah dibagi ini. Kalau Terus tidak pakai alat apa? hitung-hitung. Nggak bisa. Porogapet juga mereka masih belum bisa ya. Porogapet ada yang nggak kenal kayaknya. Iya, nggak tahu. Simbol-simbol juga nggak tahu ya. Misalkan S itu jarak, mereka kan juga masih bingung ya. Nah, berarti sama saja dengan anak Putri. Padahal sudah ada keterangan di rumus, sudah ada. Iya. Tapi nanti tetap aja, apalagi kalau soal cerita. Kalau soal cerita itu biasanya anak-anak di cerita itu yang diketahui apa aja. Kebingungan juga untuk sama saja berarti. Sama saja kemampuan literasinya. Kemudian nomor berikutnya. Nah, siswi Putri itu saya kan mau ngajar di 8E. 8E itu dulu waktu kelas 7 kan saya bukan saya yang ngajar. Saya tanya, ada anak enggak di situ yang mengalami keanehan atau tidak sama dengan teman-temannya. Ternyata ada satu anak itu tidur terus kerjaannya. Pokoknya kita harus guru itu harus sangat jeli. Kita lengah dikit tidur. Tapi katanya kalau misalkan diberi soal, hasil pembelajarannya itu kadang lebih tinggi dibandingkan anak yang ikut pembelajaran, tetapi yang perbandingannya adalah anak yang banyak ngomongnya tentunya. Itu ternyata lebih tinggi. Kira-kira faktor apa yang menjadi penyebab dia itu sulit untuk mengikuti pembelajaran? Seperti itu. Kalau anak seperti itu. Yang pertama, mereka juga kelelahan ya, Bu Novi ya. Kelelahan, kebanyakan aktivitas ya. Nggak bisa istirahatnya malam, terus bangunnya jam 3 sudah bangun. Jadi di sekolah paginya mereka ngantuk kan ya. Ya itu kasih motivasi ya. Iya, berarti kita harus memberi motivasi salah satunya ya. Harus sering-sering memberi motivasi. Dengan pembelajaran yang lebih menginspirasi ya. Tidak ngantuk. Diajak keluar. Ya. Kita mengajak siswa, iya. Sebenarnya siswa kita itu sebenarnya pengennya langsung praktek ya. Cuma kadang kita sebagai guru itu karena kita terlalu fokus materi, karena waktu kita yang terbatas ya kan. Jadi kita inginnya menghabiskan materi. Sehingga kurang menggunakan model-model yang bervariatif. Berarti langkahnya kita untuk anak tersebut adalah memberi motivasi. Kemudian memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu, lebih bervariatif. Ya, insya Allah berusaha melakukannya. Kemudian berikutnya, nah kebanyakan siswa kita itu hubungannya dengan guru saat pembelajaran itu hanya berlangsung satu arah. Di mana saat kita mengajar, kita sendiri yang ngomong. Kadang mereka itu hanya diam, ditanya ada yang ditanyakan, tidak ada yang tanya. Kan seperti itu. Kita kadang ngajar pembelajaran satu arah tuh dari kita sendiri kan, anak-anak jarang merespon. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu banyak diam selama pembelajaran? Kurangnya media yang variatif mungkin. Kurangnya media kita ya. Kemudian mungkin apa mereka masih malu ya Bu Indri? Malu atau kurang pede, takut kalau misalkan dia tanya salah. Bisa jadi seperti itu apa enggak? Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, aku sebenarnya enggak ngerti yang ini. Tapi kalau aku tanya nanti sama teman-teman, bisa enggak karena faktor itu? Kan kadang ada yang ditanyakan, enggak ada yang tanya, diem. Kan gitu. Ya, mereka takutnya ditanya karena nggak ngerti gitu ya. Iya, ditanya karena nggak ngerti. Iya, makanya itu. Ada yang bertanya karena nggak ngerti, apa gimana. Nah, berarti sebenarnya faktor apa yang menyebabkan mereka itu diam? Menurut Bu Indri apa? Kok ditanya itu diam aja? Apa karena mereka itu nggak ngerti apa yang mau ditanyakan? Ya seperti itu. Bisa jadi karena mereka itu nggak ngerti apa yang mau ditanyakan ya. Kemudian mereka mungkin takut mau bertanya ya. Apa kurang percaya diri mungkin ya Bu Indri ya?
kurang percaya diri. Kalau Ya. Bu Indri gimana? Kalau anak putra sih kelihatannya percaya diri semua. Berarti apa kira-kira kalau anak? Paham sepertinya. Kenapa? Kurang paham sama materinya. Kurang paham sama materinya, sehingga diam ya. Berarti kita harus lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Saya lanjutkan Bu Indri. Kemudian untuk berikutnya, menurut pandangan Bu Indri, apa yang menyebabkan komunikasi guru dan orang tua siswa itu kurang optimal? Kita kan sebagai wali kelas kadang atau sebagai guru kan jarang, hampir tidak pernah melakukan komunikasi ya. Kira-kira faktornya apa saja kalau di sekolah kita? Kalau komunikasi pembelajaran memang jarang ya. Iya. Memang jarang ya, karena mereka kan tidak, anak-anak kan mayoritas pondok. Mungkin orang tua kurang, kalau terhadap pembelajarannya kurang begitu memperhatikan ya. Memperhatikan ya. Aktifan, ya itu. Ya seperti itu wali kelas juga begitu. Kayaknya orang tua itu sudah menyerahkan sepenuhnya anaknya kalau di pondok ya sudah ya, sehingga mereka tidak interaktif untuk bertanya. Bisa jadi itu yang mungkin ini. Kecuali ya anaknya apakah aktifan. Kalau pembelajaran di kelas mereka tidak begitu. Jarang ya. Tapi kalau misalkan keaktifan anak, biasanya orang tua ada yang bertanya ya Bu Indri. Ada yang, tapi ya, guru juga menyampaikan. Orang tua. Tapi kira-kira sudah optimal atau semaksimal mungkin atau belum? Insya Allah kalau tentang keaktifan siswa sudah. Untuk Bu Indri sudah ya. Jadi Bu Indri mungkin menyampaikan kalau misalkan dalam satu kelas itu berarti selalu berhubungan baik, berkomunikasi sama orang tua ya Bu Indri. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Bu Indri wali kelas berapa? Ya, sekarang kelas 8B. Kelas 8B. Sip. Berikutnya adalah yang berikutnya adalah siswa kita itu kebanyakan kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal hot. Soal hot. Kira-kira apa yang menyebabkan siswa kita itu kadang kalau ada soal hot, apalagi soal kemarin itu kan ujiannya beli ya, sehingga bukan kita yang membuat banyak di situ soal-soal hot dan siswa kebanyakan kesulitan. Kira-kira apa penyebabnya? Salah satunya ya kemampuan siswa, ya memang dari kemampuan siswa, terus kurangnya latihan. Guru juga kurang memberi latihan. Kurang latihan karena guru jarang memberi latihan soal hot ya. Kadang kita itu memberi soal cuma lot saja, ya kan? Low order thinking skill. LKS itu saja. Yang ada di LKS itu saja. Karena apa penyebabnya kok kita itu jarang memberikan soal hot? Sudahlah. karena kita itu kadang ketakutan sendiri, nanti kalau dikasih soal ini kan mereka tidak bisa, malah tidak tercapai hasil belajarnya. Kita sendiri yang harus meremedi. Kalau saya ya, kemudian yang kedua kadang waktunya wis gak nututi, sudah mau ujian ya gitu. Kayaknya ngebut materi saja, kejar materi daripada sering memberikan latihan soal ya, sama saja. Kan dia kadang materinya nggak sampai karena memang kan sekolah kita itu liburnya banyak sekali, ya kan ya? Libur pondok, libur apa itu? Puasa, Lebaran, Idul Adha. Maka sekarang tahun baru Islam liburnya Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari, lumayan. Untuk yang terakhir, apa yang menyebabkan guru itu tidak pernah memanfaatkan teknologi selama pembelajaran? Karena memang di sekolah tidak ada LCD, ya. Nggak ada LCD memang. Misalkan ada satu LCD saja. Kan kita bisa pinjem ya, kalau mau ngajar di sini kan gitu. Iya, jarang tapi ya. Iya. Kemudian gotong-gotong. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau nggak ada LCD itu
bisa menggunakan HP. Jadi misalkan semua siswa misalkan bawa HP sendiri-sendiri, kita menge-share apa kan bisa diklik. Cuma kan di sekolah kita memang tidak diizinkan membawa HP kan. Tuh. Mungkin mereka anak pondok ya. Karena mereka anak pondok. Dan selain LCD sebenarnya kita punya solusi karena sekolah kita banyak laptopnya. Kan bisa kita gatok. Tapi masalahnya apa? WiFi tidak nyampe ke ruangan kelas. Itu yang menyebabkan. Ya sama kan Bu Indri? Penyebabnya itu Bu Indri sama ya, sama. Ternyata ada yang ketinggalan lagi satu. Kenapa kita sebagai guru itu kurang mengoptimalkan atau tidak pernah menggunakan model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran? Ini wajib dijawab ya? Iya, wajib dijawab ini. Kenapa kok kita itu sebagai guru, terutama dalam materi gerak lurus itu kok tidak pernah menggunakan model pembelajaran inovatif? Saya ini termasuk guru yang banyak alasan, guru. Ya sama saja. Kenapa kok kita tuh jarang, kok hampir nggak pernah ya menggunakan model pembelajaran inovatif? Kejar materi kalau saya itu, guru. Kejar materi. Selain kejar materi, Bu Indri, apa? Undang mari gitu. Kalau saya, salah satunya adalah kekurangmampuan saya memahami model pembelajaran inovatif itu apaan gitu. Iya juga ya. Kadang kita kurang membaca. Seandainya kita membaca, oh modelnya pembelajaran inovatif ini, sintaksnya ini. Kadang kan kita nggak paham. Iya, benar. Nggak paham model-model pembelajaran inovatif itu apa saja. Kemudian kalau bagi saya, nggak tahu Bu Indri, kalau bagi saya, mau mengajar menggunakan model pembelajaran tertentu itu kita harus mempersiapkan semuanya. Alat peraga, LKPD, evaluasi, materi, dan itu kadang yang buat kita malas. Kan harus di rumah harus kerja untuk mempersiapkan pembelajaran besok. Kalau saya seperti itu. Kalau Bu Indri mungkin ya sama sebenarnya. Mayo juga nggak sempat itu buatnya di sekolah juga terlalu banyak aktivitas kita di rumah sehingga tidak sempat membuat persiapan dalam model pembelajaran itu yang harus kita gunakan. Sama saja ya. Berarti kita harus belajar lebih baik lagi. Mungkin Bu saran atau ada masukan buat saya yang saat ini sedang PBG? Jadi kesehatan saja. Jaga kesehatan. Amin. Bu Indri juga terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya membantu saya untuk menyelesaikan tugas wawancara dengan teman sejawat. Terima kasih. Semoga Bu Indri segera sehat, sembuh, sehat selalu bersama keluarga, bahagia selalu. Itu juga dengan Novi. Amin. Hari Minggu insya Allah saya besok nanti sore insya Allah saya pulang ke Probolinggo. Besok mau ke rumah kepala madrasah karena Pak Babun tidak bisa di Zoom untuk wawancara. Terima kasih banyak Bu Indri. Sehat-sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.